kami bersyukur pagi hari ini. Kami datang menyembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau satu-satunya andalan kami, satu-satunya yang kami percaya. Janji-Mu ya dan amin. Di masa kami melewati lembah kekelaman, Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami mau tetap arahkan hati kami hanya kepada Engkau. Iman kami tertuju kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau jawaban doa. Engkau Tuhan yang melakukan keajaiban dalam hidup kami. Mujizat demi mujizat terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari katakan kembali bersama-sama dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur
dahsyat, Allah yang besar. Layak kau, layak, layak kau, layak Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, Yesus, sebab Kau Allah yang besar, layak disembah, layak disembah. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Layaklah Kau disembah, layaklah segala bangsa datang menyembah-Mu. Layak dipuji, layak disembah, Yesus. Kami tinggikan, mulialah nama-Mu. Oh Yesus, Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Allah yang Allah yang layak, terima pujian, terima hormat kemuliaan. Allah, Allah, Allah Tuhan. Kami memuji-Mu, Yesus. Hanya Kau yang ditinggikan, hanya Kau yang layak, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau besar, Kau dahsyat Tuhan, Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Kau Allah,
how great is our God, how great, how great, how great is our God, how great is our God, only how great, how great is our God, only see how great, only see how great, how great, and only see how great, how great, only see how great, how great is our God. Sorak-sorai bagilah kita, Kau yang besar, layak, Kau layak Tuhan, layak disembah, layak disembah. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi sana di altarnya. Kalau pagi hari ini ada di antara kita yang mungkin sedang bertanya dalam hati, apakah doaku ada jawaban dari Tuhan? Apakah keluargaku sanggup dipulihkan? Apakah sakitku sanggup disembuhkan? Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu muncul keraguan. Sungguhkah Tuhan akan promosikan hidupku? Sungguhkah Tuhan akan angkat hidupku, perluas kapasitasku? Apakah Tuhan akan tuntun hidupku dalam rencananya? Mari kita mau datang kepada Tuhan yang besar, Allah yang sanggup menuntun kita kepada masa depan yang luar biasa. Bahkan apa yang tidak pernah timbul di hati, yang tidak pernah kita pikirkan, bukankah semuanya itu Tuhan sediakan buat setiap kita? Mari kita mau datang di hadapan-Nya. Saat hati ini terasa berat, mari kita mau katakan itu di hadapan Tuhan, dan hanya di hadapan Tuhan. Kita tidak mau mengandalkan manusia, tapi kita mau mengandalkan Tuhan. Mari bersama katakan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya,
terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, baruiku barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita mau sama-sama rasakan kasih itu mengalir dalam hidup kita, memberi kita kekuatan. Hadiratnya ada dimanapun kita berada. Hadiratnya memerdekakan kita, memberikan ketenangan buat setiap kita. Kami datang menyembah-Mu Yesus, Kau ada bagi kami. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Kau mendengar seruan doa kami. Kau mendengar seruan doa kami. Yesus, kami percaya kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu dahsyat lebih dari segalanya. Kaulah Tuhan, Allah yang perkasa, Allah Yesus. Oh ya la 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 la, oh ya la 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 ya she, le 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 le, la la ba 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 ba, la 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 la, she la 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 ya le 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 le. La 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 ya la 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 mo, la la la
Bapak Pendeta Victor yang akan pimpin doa syafaat pertama. Kami percaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan. Dan kami percaya hidup kami adalah orang-orang yang berkemenangan, karena kami boleh melihat dan kami merasakan kehadiran Tuhan itu sungguh luar biasa. Kalau Tuhan hadir, maka segala hal yang kami alami, kami akan melihat kemuliaan-kemuliaan Tuhan dinyatakan atas semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini kami membawa hati kami, membawa hidup kami, untuk kami datang kepadamu bersyukur atas semuanya, dan bersyukur atas apa yang akan kau perbuat di dalam kehidupan kami. Mampukan setiap kami ya Tuhan, untuk kami dapat selalu memuliakan nama-Mu, baik di dalam hati kami, pikiran kami, perkataan kami, serta di dalam segala perbuatan kami, bahkan di dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan atas semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersehati, kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, khususnya para hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah, penginjil-penginjil yang Engkau pakai, baik yang ada di gereja-gereja maupun yang ada mereka yang memberitakan firman-Mu. Oh, kepada masyarakat, kepada orang-orang yang belum mengenal akan Kau, kami berdoa pagi hari ini, biarlah urapan-Mu mengurapi mereka semua. Biarlah hikmat-Mu Engkau taruh di dalam pikiran dan hati dan keluar melalui perkataan. Biarlah firman-Mu adalah firman yang berkuasa, yang akan menegur, menuntun, membimbing, dan memperlengkapi setiap jiwa-jiwa yang dilayani. Akan berjumpa dengan kasih-Mu, berjumpa dengan kuasa firman-Mu, akan hidupnya mengalami perubahan, mengalami gairah yang baru karena berjumpa dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa para misionaris-misionaris yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di daerah-daerah. Mereka hamba-hamba-Mu yang merintis di satu pekerjaan di ladang Tuhan. Mari Tuhan menyertai dengan kuat kuasa-Mu, dengan perkara-perkara yang besar. Mujizat-mujizat Tuhan selalu menyertai para hamba-hamba Tuhan yang ada di garis depan, yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di tempat yang terpencil. Biarlah urapan kuasa Tuhan menyertai mereka semua, sehingga kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus masyhur atas semua suku-suku bangsa yang ada di negeri ini, yang bahkan ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap kehidupan anak-anak Tuhan, pergumulan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa apapun yang menjadi masalah, pergumulan, kesusahan hati, kecemasan, ketakutan yang sedang mereka alami di hari-hari ini, kami membawa semuanya itu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang turut campur tangan, mencurahkan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu. Engkaulah Allah atas segala sesuatu, bahkan Engkaulah jawaban dari semua persoalan pergumulan yang sedang anak-anak-Mu ini alami Tuhan. Tuhan menyatakan kasih kuasa-Mu, semua persoalan akan dilawat oleh Tuhan, semua masalah diberkati oleh Tuhan, bahkan di balik masalah kemuliaan Tuhan akan nyata dan hadir di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kuatkan, teguhkan hati dan lutut yang mulai goyang. Dan biarlah hati mereka tetap terus tertuju, melekat kepada Tuhan di dalam segala persoalan yang dialami. Biarlah semuanya menjadi indah pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan akan bekerja melawat setiap kami semua. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Saya percaya kita semua hari ini sehat, sukacita dalam anugerah Tuhan.
pagi hari ini kita mau sama-sama belajar. Beberapa hari terakhir ini saudara, kita belajar bagaimana Roh Kudus ada di dalam hidup kita, menuntun kita, jadi teman, jadi sahabat bagi setiap kita. Pagi hari ini kita mau belajar dari Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Saya akan bacakan buat saudara semua. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, kalau kemarin kita belajar bagaimana Roh Kudus di dalam hidup kita, hari ini kita belajar bagaimana treatment atau tindakan, sikap yang tepat yang harus kita lakukan kepada Roh Kudus yang sudah diberikan untuk menemani kita. Kita ternyata bisa mendukakan Roh Kudus, saudara. Baik melalui pikiran kita ataupun melalui perbuatan kita. Ternyata kita bisa membuat Roh Kudus berduka atas kita. Saudara, mungkin kita berkata, apa yang membuat Roh Kudus berduka atas kita? Terakhir kapan kita ngajak ngobrol Roh Kudus, saudara ya? Kapan terakhir kita berkata, Roh Kudus, apa ya yang harus aku lakukan hari ini? Atau Roh Kudus, keputusan apa yang aku harus ambil hari ini? Atau kita terlalu Superman, Superwoman untuk membuat keputusan sendiri? Gak perlu tanya Roh Kudus, jalan sendiri, kehendak kita sendiri. Kita seringkali seperti itu, saudara. Dalam pikiran kita, dalam perbuatan kita, seringkali tanpa kita sadari, kita mengabaikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Efesus 4 ayat 30 tadi kita baca berkata, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah harus dibuang jauh-jauh dari hidupmu. Karena ternyata hal-hal itu yang mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus ingin kita ini hidup kudus. Roh Kudus ingin kita ini, dia mendampingi kita karena ingin kita ini dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Tetapi seringkali manusia kita, daging kita berkata, aku gak butuh Roh Kudus. Aku gak butuh nasihat, aku gak butuh bimbingan, aku mau jalan sendiri. Aku mau ambil keputusan sendiri. Seringkali kita terlalu sombong, terlalu congkak untuk berkata, aku bisa kok membuat keputusan sendiri. Aku bisa kok melakukannya sendiri. Saudara, jangan mendukakan Roh Kudus. Bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Yang pertama adalah ketika kita menolak dibimbing. Ketika kita berkata, oke Roh Kudus, Engkau ada di hatiku, ya sudah, diam saja di sini. Sudah, diam aja. Aku tak jalan sekarepku sendiri. Aku tak selesaikan pekerjaanku. Aku tak lakukan bagianku sendiri. Sudah, kamu diam-diam saja di situ. Ketika Roh Kudus berkata, sebetulnya ya, keputusan yang baik itu yang ini. Menurut aku tuh yang ini. Bukankah seringkali kita begitu, saudara ya? Seringkali kita merasa kita sudah lebih hebat, lebih pengalaman. Maka kita berkata, enggak, yang ini kok Tuhan. Tapi menurut Roh Kudus, sebetulnya langkah A ini loh, kalau kamu ambil, kamu akan lebih sukses. Kita berkata, enggak, yang A ini terlalu sulit, aku mau ambil langkah yang B, yang lebih mudah dan cuannya langsung kelihatan gitu ya saudara ya. Ketika dalam sebuah bisnis kita ngambil keputusan, apakah kita tanya sama Roh Kudus? Apakah kita minta bimbingan dari Roh Kudus? Apa yang benar? Apa yang tepat menurut Roh Kudus? Ataukah kita seringkali berkata, kalau sesuai pikiranku, yang the best tuh yang ini? Atau mungkin ketika kita membuat keputusan untuk sekolah anak kita, atau mungkin kita sedang sekolah dan membuat keputusan mengambil satu sekolah, jurusan,
sesuai dengan keinginan hati kita. Saudara, hari ini, pagi ini, ayo kita renungkan. Seberapa dalam hidup kita tanya sama Roh Kudus? Seberapa kita peka terhadap bimbingan Roh Kudus? Apakah hari-hari ini kita cenderung mengabaikan atau bahkan tidak taat dengan apa yang Roh Kudus katakan dalam hidup kita? Ataukah ketika kita sedang bersedih, ketika kita sedang kecewa, Roh Kudus datang menghibur? Sudah, ini bisa dilalui. Tenang, kamu pasti menang. Kita berkata, enggak, aku mau bergumul terus dalam kesedihanku. Aku mau berkubang terus dalam kekecewaanku. Dia terlalu jahat, dia terlalu munafik, dia terlalu menyakitkan buat aku. Aku mau tetap marah, aku mau tetap geram sama dia. Aku enggak mau ampuni dia. Saudara, seberapa sering ketika kita sedang dalam satu kondisi yang tidak mudah, kita justru memilih kecewa dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita justru memilih untuk kecewa dengan orang-orang yang ada menghibur kita, atau bahkan Roh Kudus yang datang menghibur kita. Kita mengabaikan, kita berkata, aku mau tetap pada pendirianku. Aku sakit hati sama dia, aku benci sama dia, aku mau tetap pada jalurku. Aku tidak suka sama dia, aku nggak mau dibimbing sama dia. Ataukah ketika Roh Kudus hadir sebagai penolong di dalam hidup kita, kita berkata, aku bisa sendiri, dengan kekuatanku sendiri aku bisa. Aku tidak butuh ditolong. Aku mau berjalan sendiri. Aku mau habiskan dia sendiri. Aku mau bertikai dengan dia. Aku mau lucuti kekuatannya. Karena aku kuat. Aku tidak butuh Roh Kudus. Sekalipun Roh Kudus menawarkan, aku tolong kamu nak, ulurkan tanganmu. Ayo jalan sama-sama dengan aku. Ayo hadapi fitnah mereka dengan aku. Ayo kita sama-sama menyeberang ke laut itu dengan saya. Tapi kita terlalu angkuh. Kita berkata, sudahlah Roh Kudus, diam saja kamu di hatiku, cukup. Tak usah banyak bicara, tak perlu nolong, aku bisa kuat sendiri. Saudara, beberapa hal yang tadi saya katakan seringkali kita alami. Seringkali entah sadar atau tidak sadar kita lakukan. Kita berkata, aku masih mampu, aku masih kuat. Kalau belum babak belur, kalau belum betul-betul mentok, kita tidak tanya sama Roh Kudus. Kita bahkan tidak cari Tuhan. Kita merasa kita tidak butuh dihibur, tidak butuh dibimbing, tidak butuh ditolong. Bahkan ketika Roh Kudus mengatakan kebenaran, hei, yang kamu lakukan itu dosa. Yang kamu lakukan itu tidak berkenan di hadapanku. Yang kamu lakukan itu menjijikkan buat aku. Kita berkata, enggak. Yang aku lakukan ini membela diri. Yang aku lakukan ini bertahan. Yang aku lakukan ini demi kemenanganku. Yang aku lakukan ini demi aku enggak jatuh. Saudara, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Jangan engkau menjadi pahit atas setiap masalah, setiap proses yang terjadi dalam hidupmu. Karena Tuhan berkata, ada Roh Kudus yang menghibur engkau. Ada Roh Kudus yang menguatkan engkau. Pakai itu. Maksimalkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Jangan dicuekin, jangan diabaikan. Ajak Roh Kudus bicara. Ajak Roh Kudus berkomunikasi. Tanya, apa yang harus aku lakukan Roh Kudus? Ketika aku begitu sakit hati, ketika aku begitu marah, ketika aku begitu kecewa, apa yang harus aku lakukan? Jangan engkau menjadi pahit, menjadi
kecewa yang berlebihan, terus menerus kecewa, atau bahkan mempertahankan dirimu tetap pada kekuatanmu. Ada satu hal saudara yang sedang dialami oleh seseorang. Dia sakit keras. Dokter memvonis dia hidup bertahan hanya sekitar 4-6 bulan. Di titik seperti itu, dia berkata, ya sudah, 4-6 bulan ini aku mau berjuang gimana caranya. Aku mau pergi ke luar negeri, aku mau berobat, aku mau lakukan treatment ini, treatment itu, supaya aku mau buktikan perkataan dokter tidak benar. Saudara, tapi dia lupa melibatkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia pergi ke Amerika, dia berobat ke pengobatan yang terbaik, dokter yang terkenal di sana, treatment yang terbaik yang dilakukan dokter di sana. Sampai batas kekuatannya di 3 bulan setelah dia berangkat, dia sudah begitu rapuh dan dokter berkata, kayaknya saya menyerah, I'm give up. Kamu pulang saja ke keluargamu, bahagiakan dirimu, cari Tuhanmu, supaya engkau mati atau meninggal dalam keadaan yang bahagia. Saudara, dia berkata, oke, Amerika tidak bisa, aku akan ke Cina, aku akan berjuang di sana. Dan dia berangkat ke Cina. Belum sampai 2 minggu, dokter di Cina berkata, I'm give up, aku tidak bisa. Lalu dia pulang ke Indonesia. Ketika pulang ke Indonesia, dalam perjalanan di pesawat, dia mendengar satu suara yang berbisik berkata, nak, aku menunggumu. Suara yang begitu pilu, begitu sedih, berkata, nak, aku menunggumu. Saudara, perempuan ini menangis terseduh-seduh di satu pesawat itu. Dia ditemani oleh suaminya. Dia menangis dan menangis. Dia berkata, Tuhan, aku mengabaikanmu selama ini. Aku melupakanmu selama ini. Aku berjuang dengan kekuatanku sendiri selama ini. Dan ketika dia datang sampai di Indonesia, dia bilang, aku mau diantar ke gereja. Aku mau berdoa. Aku mau cari Tuhan. Dan suaminya mengantar dia. Begitu turun dari bandara, suaminya antar dia sampai ke satu gereja. Dia berlutut di tempat duduk paling depan di gereja itu. Dan dia berkata, Tuhan, ini sisa usiaku. Dokter memvonis aku tidak bisa bertahan lama. Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Dan hari itu dia pulang ke rumah, bertemu dengan anak-anaknya. Satu hal saudara, dia bertobat. Berbulan-bulan dia membuat Roh Kudus berduka atas sikapnya. Bahkan dia tidak tanya sedikit pun. Dia merasa dia punya uang, dia punya kenalan, dia punya koneksi yang baik, dia bisa melakukan semua hal dengan kekuatannya sendiri. Tetapi ternyata manusia adalah manusia yang terbatas. Kekuatan manusia ada limitnya. Hari itu dia pulang ke rumah. Dia ketemu dengan anak-anaknya. Dia berkangen-kangenan dengan anak-anaknya. Dan dia berkata kepada anaknya, nak, mama sudah melewatkan satu kesempatan untuk Roh Kudus memimpin hidup mama. Kamu jangan melewatkan kesempatan yang sama. Dalam setiap aspek kehidupanmu, libatkan Roh Kudus di dalam hidupmu. Dan hari itu singkat cerita saudara, selang 1-2 minggu setelah peristiwa hari di mana dia mulai bercakap-cakap dengan Roh Kudus,
mulai melibatkan Roh Kudus. Nggak cuekin Roh Kudus lagi ya. Mulai minta dibimbing sama Roh Kudus apa yang harus dia lakukan. Singkat cerita, dia diberitahu oleh seorang teman. Ada satu dokter di Singapura yang tidak menyerah dengan kanker, yang berkata kanker itu adalah satu penyakit yang Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kebaikan buat setiap orang yang mengalaminya. Maka dia berangkat ke Singapura, ketemu dengan dokter itu atas penyertaan Tuhan. Dan ajaib saudara, dalam waktu 6 bulan setelah itu, dia dinyatakan sembuh dari kanker. Saudara, jangan pernah engkau mendukakan Roh Kudus. Jangan pernah engkau bertindak dengan kekuatanmu sendiri. Libatkan Roh Kudus dalam setiap aspek di dalam hidupmu. Bahkan ketika engkau mau pakai baju saja, belajar tanya Roh Kudus, aku mau pakai yang mana? Atau ketika engkau mau makan saja, coba tanya Roh Kudus, apa yang enak ya? Apa yang cocok buat saya? Apa yang sehat buat aku? Amin saudara. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah jangan pernah ada di dalam hidup kita. Karena itu pasti membuat Roh Kudus berduka atas hidup kita. Jangan isi hidup kita dengan kegeraman dan kemarahan. Jangan isi hidup kita dengan pertikaian dan fitnah. Jangan isi hidup kita dengan segala sesuatu yang kotor yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk menghibur kita, untuk menolong kita, untuk memberi kekuatan kepada kita, bahkan untuk memberi kebenaran dalam hidup kita, sudah lebih dari cukup untuk mengisi hati kita. Jangan biarkan hati kita diisi dengan segala sesuatu yang kotor. Jangan biarkan hati kita diisi dengan kesombongan, keangkuhan kita, kekuatan kita sendiri, keakuan kita, keegoisan kita. Tapi biarkan Roh Kudus saja yang tinggal di dalam hati kita. Biarkan Roh Kudus saja yang terus berbicara membimbing kita. Saudara, alangkah indah ketika kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Tidak ada Roh Allah itu menjerumuskan, menjatuhkan, melenakan kita sehingga kita menjadi menyimpang dari ajaran kebenaran. Tidak pernah saudara. Roh Kudus akan selalu menuntun kita kepada kebenaran. Bahkan ketika kita sedang lemah tidak berdaya, bahkan ketika kita sedang di titik terakhir keputusasaan kita, seperti perempuan tadi, ketika tidak ada satu dokter pun yang berkata bisa hidup, bisa selamat, Roh Kudus berkata masih ada harapan nak, masih ada pertolongan buat engkau nak. Roh Kudus adalah sumber pengharapan kita. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebaliknya dari kata mendukakan adalah memberi sukacita. Roh Kudus akan bersukacita ketika kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Di dalam hidup kita saudara, setiap kali kita bertemu, berkumpul, berkomunitas dengan banyak orang, selek itu biasa, berbeda pendapat itu lumrah. Tetapi kalau itu menjadi akar pahit di dalam hatimu, engkau sedang tidak baik-baik saja. Ampuni saudaramu, seampuni segala kekurangannya. Saya selalu berkata saudara ya, ketika ada satu teman misalkan ya, yang melakukan ini itu begini ya, dengan karakternya yang tidak baik misalkan ya, karena setiap orang pasti punya karakter yang tidak baik. Nah, ketika karakter tidak baik itu muncul dan ada orang lain yang menggerutu, saya berkata, tenang, sabar, itu saudaramu. Amin saudara. Ayo ampuni, ayo ramah seorang terhadap yang lain. Jangan pernah simpan sakit hatimu di sini. Ini tempatnya Roh Kudus. Jangan pernah engkau menyimpan kekecewaanmu, kemarahanmu di sini. Ini tempatnya Roh Kudus.
Kalau engkau simpan jadi satu di sini, Roh Kudus berduka. Oleh sebab itu ampunilah. Jangan sampai engkau berdiam-diaman satu dengan yang lain sampai lama. Jangan sampai engkau menahan dirimu untuk minta ampun, minta maaf kepada saudaramu. Rendahkan hatimu. Ramahlah seorang terhadap yang lain. Ayo rangkul setiap saudaramu dengan kasih mesra, supaya engkau menyukakan Roh Kudus di dalam hatimu. Saudara, pagi hari ini, ayo ambil keputusan untuk mengampuni dan bukan pahit hati. Ambil keputusan untuk saling mesra, ramah satu dengan yang lain, penuh kasih, dan tidak bertikai atau bahkan memfitnah satu sama lain. Ambil keputusan untuk mengasihi, untuk berkata, tenang, dia memang saudaraku, gak apa-apa dia begitu, aku mau tetap sayang sama dia. Daripada engkau geram dan marah, dia lagi. Itu tidak mengubah apapun, saudara. Justru ketika kita mengambil keputusan seperti yang Roh Kudus inginkan, tetap ramah, tetap mengasihi, sekalipun dia menyebalkan, sekalipun dia menjengkelkan, satu kali kita akan melihat dia berubah. Amin. Dia akan berubah. Dia akan berkata, kenapa ya aku begitu nyebelin sama dia, tapi kok dia tetap baik sama aku, tapi kok dia tetap kasihin aku. Maka dia akan lebih lembut dengan kita. Amin, saudara. Ayo kita sukakan hati Roh Kudus. Kita menyukakan Roh Kudus. Lebih banyak menyukakan daripada mendukakan. Jangan lagi berpikir tentang aku, dan aku. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita adalah milik Kristus. Dan Kristus memberikan Roh Kudus di dalam hati kita untuk mendampingi kita. Maka mari maksimalkan pendampingan Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka hidup kita akan didapati penuh berkat, penuh keberhasilan, penuh kesuksesan, dan penuh keberuntungan. Karena Roh Kudus yang di dalam diri kita gak main-main, gak kaleng-kaleng, kata anak zaman sekarang, saudara ya. Dia akan membimbing kita dengan benar ke jalan yang benar. Tidak akan pernah salah langkah. Tidak akan pernah Roh Kudus salah mengambil keputusan. Kalaupun seringkali kita salah mengambil keputusan, karena kita lebih mendengar hati kita, keinginan kita sendiri. Amin, saudara. Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran. Oleh sebab itu, tugas kita cuma satu, taat saja. Jangan dukakan dia. Jangan membuat beliau kecewa. Taat saja. Pagi hari ini, mari kita sama-sama renungkan hidup kita. Seberapa kita angkuh dengan Roh Kudus. Seberapa kita merasa kita gak butuh sama Roh Kudus. Ataukah kita sudah memaksimalkan setiap peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Biar di hari-hari kemarin kita belajar Roh Kudus begitu banyak. Hari ini, ayo renungkan sekali lagi. Apakah Roh Kudus sudah saya persilahkan maksimal bekerja di dalam hidup saya? Ataukah saya membiarkannya diam saja, mengabaikannya di hati saya, membiarkannya tetap diam, dan saya bertindak dengan kemanusiawian saya sendiri? Ayo renungkan, saudara. Pagi hari ini, mari kita sama-sama ambil keputusan untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan akhiri saat teduh kita dalam doa. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan menolong sepanjang pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak yang bersaat teduh pasti akan dijamah dan diberkati Tuhan. Kami makin cinta Tuhan, makin melakukan kehendak Tuhan.
Roh Kudus-Mu berkarya makin luar biasa. Berkati supaya sudah melayani hari ini, berkati hamba-Mu Ibu Sylvia yang telah siaran firman. Tuhan pakai makin dasar dalam keluarga, masa depan semakin indah. Kami percaya bahwa setiap hari kami akan makin bertumbuh, dan khususnya hari ini kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang sungguh berkelimpahan. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami masuki hari ini dengan sukacita-Mu, dan sekarang kami terima berkat-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidup kami semuanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.